Kawah Chandra Goh Muka. Kawah Chandra Goh Muka merupakan suatu bejana besar dengan airnya mendidih, tempat penyiksaan bagi atma yang semasa hidupnya selalu berbuat tidak baik. Unsur sebutan Chandra yang artinya bulan, tepatnya adalah bulan sabit, digunakan untuk memberi gambaran mengenai bentuk kawah yang menyerupai bulan sabit. Dalam seni arca, bulan selalu digambarkan sebagai bulan sabit untuk membedakan dengan matahari yang umumnya digambarkan dalam bentuk bulat penuh. Unsur sebutan goh yang artinya sapi atau lembu dalam bahasa kuno digunakan untuk menempatkan kawah tersebut pada punggung lembu. Karena punggung lembu melengkung cekung, bentuknya menyerupai bentuk kawah. Oleh karena itu, gambar visualnya disertai dengan organ tubuh lembu. Selanjutnya, kata muka menunjukkan kepada permukaan atasnya yang berbentuk lingkaran besar, yang kemudian mencekung ke arah dasar. Dalam lontar geguritan Bima Swarga, Kawah Chandra Goh Muka disebut sebagai tempat hukuman kepada para atman yang banyak melakukan dosa, dan dalam lontar Atma Prasangsa disebutkan bahwa kawah ini berada di neraka, alam burloka, yaitu sebagai bencana besar dengan airnya mendidih, tempat penyiksaan bagi atma yang semasa hidupnya selalu berbuat asubha karma dengan perilaku yang tidak baik atau buruk. Tidak hanya itu, atma yang malas bekerja juga akan dicemplungkan ke dalam bejana yang berisi air mendidih tersebut, di mana dalam kepercayaan Hindu Bali disebutkan bahwa orang yang mati sebelum masuk surga, mereka dibawa terlebih dahulu ke Pura Dalem Puri. Hal ini diyakini secara niskala dalam Pura Dalem tersebut terdapat sebuah kawah yang disebut Chandra Goh Muka. Di sebelah bejana itu tampak sang buta ireng, babutan raksasa berkulit hitam bersama sang buta berumut, babutan yang bertubuh besar, berkulit gelap dan berwajah angker, menggotong atma corah. Atma yang semasa hidupnya senantiasa berperilaku buruk untuk dicemplungkan ke kawah Chandra Goh Muka. Sementara itu, buta ode-ode, babutan yang bertubuh gemuk dengan kepala pelontos, meniup air di bawah jambangan kawah sehingga airnya terus mendidih. Cerita ini seperti menepuk pundak kita untuk mengambil jeda langkah sejenak di antara hiruk pikuk pergaulan hidup dan merenungkan kembali pentingnya ajaran karma pala. Hukum karma pala mempunyai sifat universal dalam artian semua makhluk akan tunduk di bawah hukum karma dan semua perbuatan akan mendapatkan hasilnya. Karma bersumber dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Sehingga baik buruknya perbuatan yang walaupun masih sebatas pikiran juga akan mendapatkan hasilnya. Hidup ini mewakili karma kita sendiri. Kita adalah pembuat karma itu bagi diri sendiri. Karma menimpa siapa saja dan karma adalah hukum abadi. Ajaran karma pala yang menjadi pilar agama Hindu harus kembali dibangkitkan untuk mewujudkan kedamaian. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita agar umat sedharma senantiasa berbuat baik di dunia sekala, agar atma yang menghuni raga kita mendapat pahala yang baik di dalam niskala, serta sebaliknya menghindari perbuatan jahat agar terhindar dari pahala yang buruk.